Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai hari kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini insyaallah kita akan masuk ke pelajaran yang pertama di pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5, yaitu iman kepada qada dan qadar. Ya, iman kepada qada dan qadar. Dan ini adalah salah satu dari rukun iman. Ya, salah satu dari rukun iman. Tentunya yang rukun-rukun sebelumnya tentunya kalian yakin sudah mengetahuinya, sudah mempelajarinya. Sekarang kita masuk ke rukun iman kepada qada dan qadar. Silakan dibuka buku pada halaman 1, ya, halaman 1. Jika yang sudah mempunyai bukunya, silakan buka buku halaman 1. Yang pertama adalah pengertian qada dan qadar. Qada artinya keputusan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala pada zaman azali. Ya, sekali lagi, qada artinya adalah keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali. Lalu apa itu zaman azali? Yaitu zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, zaman azali adalah zaman yang dimana Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan manusia. Oke, itu pengertian dari qada. Kemudian qadar. Ya, qadar artinya terjadi sesuatu yang sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi qadar artinya terjadinya sesuatu yang sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tadi pengertian dari qada dan qadar. Yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah digariskan pada 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi sekali lagi, qada dan qadar ini telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
pada 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti qada dan qadar ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang terjadi pada saat ini itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terjadi pada hari ini, detik ini, itu semua sudah dicatat, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam ini atau pelajaran lainnya melalui jaringan internet, melalui video, melalui apapun itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi apapun yang terjadi pada saat ini dan yang akan datang itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum langit dan bumi ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada 50.000 tahun yang lalu. Iman kepada qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang ke-6. Ya, rukun iman yang ke-6. Tentunya yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu meyakini, keyakinan kita di dalam hati kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya iman kepada seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, lalu beriman kepada hari akhir dan juga beriman kepada qada dan qadar. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah iman kepada qada dan qadar, yaitu iman yang ke-6 atau iman yang terakhir. Hal itu disebutkan dengan jelas dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam tentang ajaran Islam. Itu dengan bunyi sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hadis riwayat Muslim. Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, seluruh kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, serta beriman kepada takdir baik, yang baik maupun yang buruk. Ya, itu semua harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Dan perhatikan semua anak-anak sekalian bahwasanya di pelajaran tentang rukun iman ini itu semua harus dipenuhi oleh seorang muslim. Tidak salah satunya dari yang ke-6. Ya, tidak salah satunya dari yang ke-6. Ya, harus satu kesatuan dari 6 itu. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, itu semua harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Karena apa? Jika tidak, maka kita termasuk orang yang menzalimi diri kita sendiri dan kan kita dinyatakan sebagai orang yang tidak beriman seutuhnya. Ya, atau kita keluar dari ajaran-ajaran Islam.
Selanjutnya yang adalah cara beriman kepada takdir. Ya, agar keimanan kita terhadap takdir, yaitu qada dan qadar, menjadi sempurna, tentunya kita harus memahami 4 hal. Di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan ilmunya meliputi segala sesuatu, ya, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardh wa la rabbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Quran surat Al-An'am ayat 59. Yang artinya, perhatikan di halaman 2, dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui yang ada di darat dan yang ada di laut. Tidak sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Jadi semua apa yang terjadi, yang ada di muka bumi ini, semuanya itu sudah diketahui Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dicontohkan tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am ayat 59. Daun yang gugur itu saja, ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Berapa daun yang tumbuh, berapa daun yang gugur, yang jatuh, yang kering, yang basah, semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala isi yang ada di muka bumi, yang di daratan maupun yang di lautan. Ya, tentunya seorang manusia punya kebatasan yang sangat-sangat ini. Ya. Kemudian yang kedua, takdir telah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Ya, kita harus meyakini bahwa Allah telah menuliskan qada dan qadarnya semua makhluk di dunia dari yang pertama sampai yang terakhir di dalam Lauhul Mahfuznya. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang sahih diriwayatkan Abu Dawud, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub." Qala Rabbi wa madha aktub? Qala uktub maqadir kulli shay'in hatta taqum as-sa'ah. Ya, sekali lagi, inna awwala ma khalaqallahu al-qalama faqala lahu uktub. Qala Rabbi wa madha aktub? Qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Jadi sesungguhnya makhluk yang pertama Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah qalam, yaitu pena. Pena itu pulpen. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan pena tersebut, pulpen tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepadanya, berkata kepadanya, "Wahai pulpen, tulislah." Ya, maka pulpen ini menjawab, "Ya Rabbi, apa yang harus aku tulis?" Ya, apa yang harus aku tulis? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tulislah semua takdir,
segala sesuatu hingga hari kiamat. Hadis riwayat Sahih Abu Dawud. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah pulpen atau pena, yaitu apa? Sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya, sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena. Dan disitulah mulai Allah SWT memerintahkan kepada pulpen tersebut, kepada pena tersebut untuk mencatat setiap apa yang terjadi, ya. Dan tadi sudah dijelaskan adalah sebelum 50.000 tahun langit dan bumi diciptakan. Oke. Yang ketiga, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Ya, sekali lagi, segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Kita juga mengimani bahwa semua peristiwa yang terjadi maupun yang tidak terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, jika Allah menghendaki sesuatu, maka tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghendaki sesuatu, ingin menjadikan sesuatu, maka ia hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang ada di langit dan bumi ini, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2, "Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya, sekutu tanding dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menciptakan ukuran-ukurannya, yaitu takdirnya dengan sangat cepat. Ini terdapat di dalam surah Al-Furqan ayat 2. Oke, selanjutnya kita masuk yang berikutnya adalah masih di halaman 3, yaitu tentang manfaat beriman kepada takdir. Manfaat beriman kepada takdir, baik yang baik maupun yang buruk. Di antaranya manfaat dari beriman kepada takdir ini adalah senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa meyakini apa yang atas terjadi di muka bumi ini, apa yang menimpa dirinya ataupun keluarganya ataupun orang lainnya, ketika ia meyakini hal itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa ia akan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, bersabar dan tenang ketika menghadapi musibah. Orang yang beriman kepada takdir akan selalu sabar dan ikhlas ketika mendapat musibah,
Ya, karena ia yakin segalanya adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ia akan mendapatkan manfaat, yaitu bersabar dan tenang ketika menghadapi musibah. Ia tidak gundah gulana, ya, ia tidak terpisahkan atau terpojok dari hal itu, tapi ia senantiasa tenang, sabar. Karena apa? Itu semua terjadi adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari sifat ujub dan sombong. Ya, ujub dan sombong. Yang ketiga adalah terhindar dari sifat ujub dan sombong. Oke. Beriman kepada takdir akan menghindarkan seseorang dari sifat ujub dan sombong ketika memperoleh keberhasilan. Sebab ia benar-benar yakin bahwa keberhasilannya adalah semata-mata karena bantuan dari dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika ia mendapatkan suatu nikmat, ya, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ia tidak sombong, tidak ujub, ya. Tapi apa? Ia kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menumbuhkan semangat hidup dan keberanian. Menumbuhkan semangat hidup dan keberanian. Ya, kemudian yang kelima, tidak mudah putus asa. Ya, Allah Maha Adil dan tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Ya, Allah itu Maha Adil, tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Ya, tapi manusialah yang membuat dirinya, ya, yang membuat dirinya atau menzalimi atau membuat dirinya dizalimi. Ya, itu semua adalah ulah-ulah dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang keenam dan yang terakhir adalah menghilangkan sifat hasad, iri. Ya, menghilangkan sifat hasad. Jika muncul penyakit hasad, ya, hasadnya disebut dengan penyakit dalam hatimu, maka tanyakanlah pada hatimu, apakah engkau tidak ridha dengan qada dan qadar Allah? Apakah engkau mengira bahwa Allah keliru dalam membagi karunia-Nya? Ya, jadi sekali lagi, yang keenam adalah menghilangkan sifat hasad ini. Ya, menghilangkan sifat hasad ini, ya, karena apa? Ia selalu yakin apa yang Allah berikan padanya ia terima. Ya, apa yang Allah berikan kepada tetangganya ia terima dengan senang hati, ia gembira melihat temannya bahagia, dan dia tidak merasa iri, merasa hasad terhadap apa yang ada pada tetangganya dan tidak ada pada diri. Ya, ia tenang. Ya, kenapa? Ia meyakini hal itu semua. Ya, karena apa? Itu semua adalah takdir Allah yang sudah dicatat 50.000 tahun yang lalu. Oke, dari pertemuan kali ini insyaallah kita tutupkan cukup sekian, ya. Kemudian untuk evaluasinya halaman 5 sampai dengan halaman 6, ya, 5 sampai dengan 6 silakan dikerjakan. Perhatikan halaman 5 sampai dengan halaman 6 silakan dikerjakan poin 1, 2 dan 3 atau bagian 1 dan 2 dan 3 itu silakan dikerjakan. Ya, dari Bapak cukup sekian, jangan lupa jaga prokes dengan ketat.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.